Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yunus pasal 3. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauh, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Penjelasan dan renungan dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan datang kembali. Tuhan tidak menyerah pada Yunus, meskipun Yunus sebelumnya melarikan diri. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang memberikan kesempatan yang kedua. Kali ini Yunus taat dan pergi ke Niniwe, kota besar yang memerlukan 3 hari perjalanan. Yunus mulai memberitakan pesan Tuhan, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Respon penduduk Niniwe luar biasa. Mereka percaya kepada Allah lalu berpuasa, mengenakan kain kabung sebagai tanda duka cita dan pertobatan. Bahkan raja pun merendahkan diri, turun dari tahtanya dan mengajak seluruh rakyat, termasuk hewan ternak, untuk menunjukkan penyesalan mereka. Mereka berharap Tuhan berbelas kasihan. Allah melihat ketulusan hati dan tindakan pertobatan mereka, sehingga ia membatalkan hukuman yang telah dirancangkan. Ini menunjukkan belas kasihan Tuhan yang besar bagi orang yang bertobat sungguh-sungguh. Renungannya untuk kita hari ini. Tuhan memberi kesempatan kedua. Tuhan tidak menyerah terhadap Yunus, dan Tuhan juga tidak menyerah terhadap kita. Jika kita pernah gagal atau menyimpang dari panggilannya, Dia tetap mau memakai kita kembali asalkan kita mau taat. Ketaatan membawa perubahan. Saat Yunus taat, terjadi transformasi besar di Niniwe. Terkadang kita meremehkan dampak ketaatan kecil, tapi Tuhan bisa memakai langkah sederhana untuk mengubah hidup orang lain. Pertobatan sejati membuka pintu kasih karunia. Pertobatan bukan hanya dalam kata-kata, tapi melalui tindakan nyata. Orang Niniwe menunjukkan kesungguhan mereka, dan Allah pun mengampuni mereka. Kita tidak peduli seberapa dalam dosa seseorang. Pertobatan sejati membuka pintu pengampunan.
Allah mengampuni tapi juga Maha Kudus. Tuhan tidak main-main dengan dosa, tetapi Ia juga cepat mengampuni ketika kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Dan Ia suka mengampuni daripada menghukum. Pesan utama dari firman Tuhan hari ini, tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kasih-Nya selalu lebih besar daripada murkanya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.